Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan saya Eko Yunanto. Saya Swasti Handayani. Halo. Kami alamatnya tepatnya di Dusun Dukuh, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Kami itu sudah menikah selama 14 tahun. Dan selama 14 tahun itu sejak tahun 2008 kami itu sudah berusaha untuk mendapatkan momongan. Banyak sekali yang sudah kami lakukan, mulai dari alternatif, misalnya dipijit, urat, syaraf, apalagi perutnya, kemudian sengat lebah, apalagi Pak? Herbal semuanya sudah, misalnya jus duriat, jus apokat, jus las, pokoknya segala macam yang orang katakan sudah dilakukan. Kemudian sudah pernah inseminasi buatan, sudah pernah juga bayi tabung tapi yang model natural gitu. Kemudian tapi ya cocoknya ini terakhir ketemu jodohnya di sini. Di Sadewa. Ya intinya sih sebetulnya kita juga ya sudah kesana kemari, dan kebetulan kalau kita ke rumah sakit atau mungkin alternatif dan lain kan pasti karena ada yang rekomendasi, mungkin kebanyakan sih dari teman-teman ngasih tahu kalau di sana bisa dan seterusnya. Nah kita asal ada rekom itu biasanya kita langsung ke sana. Ya kalau terjauh sih kita hanya di Solo, pernah ada alternatif kita di Solo. Kemudian setelah itu kebetulan kalau yang di Sadewa ini karena alternatif dari dokter. Jadi apalagi karena dokter ya, pertama kita ketika diberi alternatif untuk ke Sadewa sebetulnya waduh kita belum kenal ya, tetapi ya udahlah karena dokter apalagi ini yang ngasih tahu, yang ngasih alternatif, saran, sehingga kita ikuti. Dan ya alhamdulillah setelah sampai di Sadewa ya mungkin kalau dulu ya kita lihat dari pengalamannya memang kemudian di sini belum ada, tetapi ya bismillah kita mungkin nanti jodohnya di sini, sehingga ya kita ya ikuti di sini. Dan ada beberapa apa ya istilahnya yang lebih pas memang kita di sini. Jadi kalau suasananya lebih waktu itu ya karena masih program awal mungkin jadi kenyamanannya sangat nyaman, jadi antriannya belum banyak. Kemudian yang lebih bagi kami cocok itu sebetulnya dari waktunya, karena kebetulan kami berdua ini punya tugas di pemerintah jadi resmi, sehingga untuk waktu-waktu siang untuk melakukan program ini kita juga masalah waktu ini yang agak rumit. Nah kebetulan di sini syukur sekali kita bisa atur waktunya itu setelah jam kerja, sehingga ya tidak mengganggu kesibukan kami di pekerjaan. Jadi sebetulnya sih bebannya tidak sekedar di izin atasan dan atau apapun, melainkan karena ini sebuah program yang masih upaya, itu kan kita pengennya sih yang tidak begitu tidak banyak orang tahu, tetapi kita melakukan, sehingga kita juga punya beban moral ketika
sering kemana pun banyak orang tahu dan belum berhasil itu semakin beban gitu. Sehingga kalau apalagi kita malam-malam jangan seneng gitu ya. Jadi kita malam melakukan upaya ini, pulang nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Nah terlebih lagi bersyukur kita ternyata juga berhasil. Dan itu. Ya. Kami mulai program bayi tabung dari bulan Desember, kemudian setelah itu prosesnya itu mulai disuntik-suntik ya itu mens terakhir bulan Januari tanggal 24. Kemudian terakhir ada tes kehamilan, apakah embrio yang ditransfer itu menempel atau tidak, itu sekitar ya bulan Januari itu juga. Jadi cepatlah prosesnya. Kita ingat pas ya perayaan Imlek itu. Iya, transfer embrionya itu pas Imlek. Yang paling deg-degan itu sebenarnya kita itu embrionya berkembang atau tidak, itu yang bikin deg-degan Mas. Ketika kita ditelepon bahwa selamat Bu, embrionya ada 4 gitu. Terus nah besok ditransfer 4, telurnya 4 terus embrionya cuma 2. Benar-benar 2 itu Mas, padahal yang lainnya itu bisa 12, 20, 27. Nah, kami itu 2. Kemudian disuruh 3 hari. Itu kan sudah 3 hari dari pembuahan itu, terus kemudian besok datang ke Sadewa untuk embrio transfer. Itu yang paling deg-degan Mas, karena setelah itu kami menunggu selama 12 hari, rasanya Mas gado-gado. Pokoknya jadi tidak ya Allah, semoga jadi ya Allah. Kalau nggak jadi gimana ya, pokoknya pikiran itu sudah dibolak-balik itu, pokoknya jadi tidak. Dari 2 embrio yang ditransfer, kemudian kami dites kehamilan itu lewat laboratorium. Nah itu kami sebenarnya bisa buka sendiri. Kami buka ternyata positif gitu. Itu ya deg-degannya ya minta ampun Mas. Aduh, tadi ora buka gitu. Pokoknya rasanya karena kita yang proses sebelumnya itu kan sebenarnya sudah ditemukan dan berhasil, sudah masuk sudah terjadi pembuahan. Hanya kendalanya kemudian embrio itu selnya tidak membelah sempurna. Jadi harusnya 2 jadi 4, ya, 4 jadi 8 jadi 16. Nah, tapi itu tidak sampai 16 selama kurun waktu berapa itu kan ada targetnya Mbak. Jadi sudah terjadi pembuahan tetapi kemudian tidak berkembang, sehingga tidak dilanjutkan ke proses yang embrio transfer itu di proses kami yang sebelumnya. Nah memang di proses yang sebelumnya kita ya tadi naturale ya, jadi enggak dikasih pemacu ini itu ya lebih, meskipun sudah bayi tabung tetapi ya menurut dokter ya selebih ya alami, di atasnya sedikit mungkin. Jadi harusnya kan kalau di sini sperma itu disuntikkan ke dalam sel telur. Nah, kalau di sana itu pas kami program yang di sana dulu itu hanya ditemukan sendiri. Nah, jadi tidak disuntikkan. Nah, itu memang biayanya murah sekali, tapi ya itu hasilnya belum maksimal. Ya biasa aja Mas, dari awal diperiksa, terus diberi obat. Setelah diperiksa nanti diberi obat, suntik-suntikkan sendiri di rumah untuk memperbesar sel telur. Setelah dimatangkan lah, sel telurnya dimatangkan, kalau bisa ya ditambahin biar banyak gitu. Kemudian setelah itu diambil, dipanen, namanya opu. Nah, setelah panen telur, kemudian sperma suami itu dikeluarkan, terus kemudian ditemukan di laboratorium. Nah, setelah 3 hari dari pertemuan itu dikabari apakah
pertemuan sel telur dan sperma itu berkembang menjadi embrio atau tidak. Nah, kalau berkembang, nah itu kebetulan alhamdulillah berkembang, nah, baru dilanjutkan proses namanya ET atau embryo transfer. Tuh, setelah 3 hari dari pembuahan, tuh Mas.